Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Saya merupakan mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Al-Bros, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang bangun datar pada motif karya seni kriya kain ulos. Ini merupakan penjabaran dari materi penerapan ilmu matematika dalam karya seni. Di sini ada daftar isi. Dalam daftar di sini kita akan membahas yang pertama ada abstrak dari sebuah jurnal. Jadi presentasi ini saya dapat referensinya dari sebuah jurnal. Maka daftar isinya adalah yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, dan yang ketiga pembahasan. Budaya dan matematika merupakan dua hal yang dapat dipadukan dalam sebuah pembelajaran. Pada kehidupan sehari-hari, budaya sering dilihat tidak ada hubungannya dengan matematika. Lingkungan dapat menjadi sumber pembelajaran matematika dalam kehidupan nyata. Lingkungan yang dimaksud salah satunya merupakan budaya. Etnomatematika merupakan perpaduan matematika dengan unsur budaya. Salah satu objek etnomatika adalah motif kain tradisional. Ulos Batak merupakan salah satu budaya khas orang Batak. Eksplorasi dan menggali konsep matematika yang terdapat pada motif kain ulos Batak yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar matematika serta sebagai upaya untuk etnomatematika sebagai bisnis. Pembelajaran matematika merupakan tujuan dari penelitian eksploratif dengan pendekatan etnografi ini. Pendahuluan. Pembelajaran matematika kerap dikaitkan dengan kata sulit dan juga membosankan. Hal tersebut terjadi karena kenyataannya di lapangan, pembelajaran matematika saat ini masih banyak diajarkan secara klasik, di mana para siswa hanya menelan apa saja yang disampaikan guru atau orang tua mereka. Terdapat dua faktor yang dianggap menghambat pembelajaran matematika, yaitu pengetahuan guru dan strategi mengajar yang tidak relevan. Sedangkan, pada penelitian lain menyatakan bahwa beberapa faktor penghambat pembelajaran matematika adalah pelajaran matematika yang tidak tampak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan penyajian pembelajaran matematika, di mana penyajian yang dapat menciptakan peserta didik yang aktif, kreatif, dan yang paling penting peserta didik senang dalam belajar matematika. Etnomatematika adalah ketika unsur budaya matematika dengan pendidikan dikombinasikan, dapat disebut sebagai matematika dalam lingkungan atau matematika dalam komunitas. Dideskripsikan sebagai suatu cara khusus yang dipakai oleh kelompok budaya tertentu dalam aktivitas mengelompokkan, mengurutkan, berhitung, bermain, membuat pola, dan menjelaskan dengan cara mereka sendiri. Pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas pembahasan tentang ulos, kain ulos. Ulos artinya adalah selimut yang memberikan kehangatan badaniah dari terpaan udara dingin. Juga digunakan sebagai medium untuk mengungkapkan doa. Ulos merupakan kain adat tradisional yang diperoleh melalui proses tenun yang dilakukan oleh perempuan dalam suku Batak dan menghasilkan berbagai macam corak ataupun pola serta warna yang mencerminkan makna-makna tertentu. Ada banyak jenis-jenis ulos yang memiliki motif, warna yang berbeda-beda, memiliki kriteria, jenis, dan kegunaan yang berbeda-beda pula. Seperti ulos ragi hidup, ulos ragi hotang, ulos tumtuman, ulos sadum tarutung, dan masih banyak kain ulos lainnya dengan keunikannya masing-masing. Kita masuki pembahasan ke etnomatematika. Etnomatematika merupakan unsur budaya yang terdapat pembelajaran matematika di dalamnya, di mana terdapat ide-ide matematika, pemikiran, dan praktik yang dikembangkan oleh seluruh budaya. Tujuan dari etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa terdapat cara-cara berbeda dalam mengajarkan matematika. Yang ketiga, kita akan masuk ke pembahasan bangun datar. Bangun datar merupakan bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar atau hanya memiliki panjang dengan lebar saja ataupun berada pada dimensi 2. Didefinisikan sebagai bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Contoh bangun datar ada pada gambar di atas. Macam-macam bangun datar. Yang pertama, ada persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang saling berhadapan sama besar. Memiliki sifat-sifat sebagai di atas dengan rumus luas L sama dengan P kali L, dan rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, atau K sama dengan 2 kali P tambah L, dengan K menyatakan keliling, P menyatakan panjang, dan L menyatakan lebar. Yang kedua, kita memasuki bangun datar persegi. Bangun datar persegi. Persegi adalah persegi panjang yang panjang keempat sisinya sama besar. Di mana sifat-sifat persegi
ada sisi sama panjang, diagonalnya sama panjang, diagonal membagi tiga sudut, dan sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Dengan rumus persegi, L sama dengan S2 atau S kali 2, di mana L menyatakan luas, S menyatakan panjang sisi, dan K sama dengan 4 kali S, di mana K menyatakan keliling, S menyatakan panjang sisi. Bangunan datar yang ketiga ada segitiga. Segitiga merupakan salah satu jenis bangunan datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan mempunyai 3 titik sudut. Jenis segitiga jika ditinjau dari panjang sisinya, maka kesimpulannya segitiga itu dibagi dalam berbagai aspek, di mana jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Dan jika ditinjau dari sudut, yaitu ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Rumus segitiga adalah L sama dengan setengah kali A kali T, di mana L menyatakan luas, A menyatakan alas, dan T menyatakan tinggi. Dan rumus kedua yaitu K sama dengan A tambah B tambah C, di mana K menyatakan keliling, A, B, dan C menyatakan sisi segitiga. Bangunan datar yang keempat ada belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang, di mana ciri-cirinya itu sisinya sama panjang, diagonal berpotong tegak lurus, diagonal lagi membagi dua sudut yang berhadapan dua sama besar, dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar, di mana rumusnya adalah L sama dengan setengah kali D1 kali D2, di mana L menyatakan luas, D1 dan D2 menyatakan diagonalnya, dan K sama dengan 4 kali S, di mana K menyatakan keliling, S menyatakan panjang sisi-sisinya. Bangunan datar yang kelima ada layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus, dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang. Sifat-sifat layang-layang adalah sepasang sisi yang berdekatan sama panjang, diagonal yang berpotong tegak lurus, dan salah satu membagi dua sama panjang, dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Di mana rumus layang-layang adalah L sama dengan setengah kali D1 kali D2, dan L menyatakan luas, di mana L menyatakan luas, D1 dan D2 menyatakan diagonalnya, dan K sama dengan 2 kali A tambah B, di mana K menyatakan keliling, A dan B menyatakan panjang sisi-sisinya. Baiklah, mungkin sampai sini saja presentasi dari materi yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan quotes dari Ibnu Sina. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.